Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan meringkas ya materi-materi yang dianggap penting untuk nanti kita coba membahas beberapa soal yang bertujuan untuk sebagai akhir dari perkuliahan kita, membahas tentang saluran tertutup yaitu perpipaan. Yang pertama, kita lihat hambatan dalam aliran pipa penuh. Dalam sini ya kita bisa mengetahui bahwa di dalam aliran pipa ya di sini kita bisa melihat adanya beberapa energi yang ada ketika sebuah fluida mengalir dalam pipa. Yang pertama adalah ini adalah energi kinetik ya. Energi kinetik awal ketika masuk ke dalam pipa. Di sini adalah energi potensial ya. Dan ini adalah elevasi terhadap datum atau permukaan bumi. Nah, di sini kita bisa melihat ada SF. SF ini adalah kemiringan ya, energi yang hilang ya. Ini disebut juga dengan kemiringan energi yang hilang. Ketika air itu mengalir dalam pipa ya, pada saat dia masuk energinya penuh, ketika dia sampai di ujung atau keluar itu energinya berkurang. Nah, berkurang ini disebabkan adanya HF ya, head loss due to friction, yaitu adalah kehilangan energi akibat gesekan ya. Nah, gesekan ini disebabkan oleh bermacam ya. Ada penyebabnya disebabkan gesekan terhadap dinding pipa. Nah, kalau alirannya penuh maka seluruh keliling dari pipa itu akan menggesek air. Tapi kalau alirannya setengah maka setengahnya saja, atau seperempat atau seperempatnya saja. Nah, gesekan itu sendirilah yang akan mempengaruhi berkurangnya energi dalam pipa. Nah, selain gesekan eksternal tadi ada juga gesekan internal. Gesekan internal atau gaya gesek ini terjadi ketika dalam partikel-partikel fluida itu sendiri. Nah, ini disebabkan adanya pengaruhnya juga terhadap viskositas. Jadi tingkat viskositas itu juga akan mempengaruhi tingkat tegangan geser yang ada dalam partikel-partikel fluida tersebut ya. Nah, di sini energi kinetik, energi potensial 2 ya. Dan juga ini adalah elevasi ujung, yaitu elevasi yang kedua, dan ini kita sebut juga dengan datum, yaitu elevasi dasar yang kita pakai dalam analisis ini. Nah, pipa juga memiliki nilai R atau hydraulic radius, jari hidrolik yang nilainya adalah luas dibagi dengan keliling basah. Luas dibagi dengan keliling basah. Di sini D/4 untuk pipa yang berdiameter D ya. Selain itu, berdasarkan hukum Bernoulli, ya, nah di sini kita mengetahui energi kondisi awal, ini dia. Energi kondisi akhir, ini dia. Nah, pada kondisi akhir ini ada perbedaan, yaitu ada penambahan HF ya. HF inilah yang menunjukkan adanya kehilangan energi ya, energi atau head loss. Nah, nilai HF ini sendiri kita bisa tentukan dengan menggunakan persamaan ini ya, yaitu T0 kali P kali L per Rho kali G kali A. Nah, T0 ini adalah gesekan, tegangan geseknya adalah Rho kali G kali R kali HF per L ya. HF per L ini ya. Kita singkat dengan SF saja ya. Nah, oke. Ini untuk pipa dalam aliran penuh. Oke, selanjutnya terdapat juga persamaan Hagen-Poiseuille ya untuk menentukan HF. Kita bisa menggunakan selain persamaan tadi, kita bisa gunakan persamaan ini adalah 32 dikali viskositas kinematik kali L kali F ya.
kali rho per rho kali G kali D kuadrat, diameternya dikuadratkan. Nah untuk gamma ya, gamma ini kita bisa tentukan dengan 64 per RE untuk aliran laminar, sedangkan untuk aliran turbulen gamma ini kita tentukan dengan 0,3164 per RE pangkat seperempat. Nah, RE pangkat seperempat. Selain itu kita juga bisa menggunakan persamaan kombinasi Darcy-Weisbach dan Colebrook-White ya untuk menentukan V kecepatan ya, kecepatan dalam pipa, aliran dalam pipa itu adalah min 2 dikali akar 2 kali G kali D kali SF. SF itu sendiri tadi kita sudah tahu bahwa nilainya HF per L ya. Log dikali K karena adalah konstantanya 3,7 per D kali D diameter, 2,51 kali V viskositas ya, per D kali akar 2G kali D kali SF. Nah ini bisa kita gunakan nanti. Selanjutnya ini adalah diagram Modi ya. Mungkin saya harapkan Anda semuanya sudah mempunyai diagram Modi di catatan Anda. Jika belum punya segera di print ya, ditempel atau di print dan dipegang saja ya untuk ketika menyelesaikan soal-soal, karena tidak biar tidak bolak-balik membuka atau mencari diagram Modi. Diagram Modi ini adalah hubungan antara ya faktor gesekan yaitu lambda tadi ya yang sudah kita ketahui tadi untuk laminar dan turbulen lambda. Nah ini untuk aliran laminar 64 per RE ya. Ini kita bisa mengetahui angka Reynolds-nya berapa dulu, cari angka Reynolds-nya. Jika angka Reynolds juga maka kita lihat sini ya untuk aliran laminar. Angka Reynolds-nya kecil dari 2000 itu laminar ya, kecil dari 2000, ini 2000 di sini. Kecil dari 2000 maka ini di sini adalah laminar. Antara 2000 hingga 4000 yaitu adalah transisi ya. Kita bisa lihat sini aliran transisi di sini ya. Sini ya transisi dan turbulen, aliran ke sana lagi turbulen. Nah, jika untuk laminar ini kita bisa lihat ini pada ke dalam sini ya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat angka faktor gesekannya. Nah ini berdasarkan dari diagram Modi. Nah selanjutnya adalah hambatan untuk aliran yang tidak penuh. Untuk aliran yang tidak penuh kita bisa mendapatkan nilai HF yaitu kehilangan energi akibat gesekan ya. Ini dengan gamma lambda dikali ini kehilangan energi ya. Lambda dikali L kali V kuadrat per 8 kali G kali R. Nah sedangkan kita bisa juga menentukan 1 per akar lambda sama dengan min 2 log ya K per 14,8 R jari hidrolik ditambah 2,5 kali V viskositas ya, V ini viskositas ya bukan kecepatan, 4 kali V yang ini baru kecepatan ya, kecepatan R kali akar gamma. Nah dari sini kita sudah bisa mengetahui nilai kecepatannya, jadi kita akan modifikasi lagi ini ya persamaan ini. Nah ini adalah hubungan ya dari kecepatan terhadap diameter pipa ya terhadap gradien hidrolik. Nah kita bisa menemukan sini juga debit, tapi ini tabelnya grafiknya kurang detail ya resolusinya. Mungkin ini bentuk resolusi yang lebih tinggi lagi ya untuk bisa kita membuka ini ya, karena ini sangat kecil sekali skala-skala yang ada di sini. Jadi kita ini hasil penelitian dari extract from chart from hydraulic design of channel and pipes ya, dihasilkan oleh Control HMSO ya, Control Hydraulic Research Station Wallingford England. Jadi ini adalah suatu hasil riset dari bagian hidrolika di Wallingford Inggris ya, Wallingford Inggris. Jadi mereka menemukan suatu diagram hubungan antara kecepatan diameter gradien hidrolik dan debit. Jadi mereka langsung aja kalau diameter sekian kecepatannya berapa, discharge-nya berapa ya, gradiennya berapa langsung ya, karena dia sudah melakukan penelitian ini dengan skala-skala yang sangat kecil sekali di laboratorium. Selanjutnya di sini kita bisa melihat kehilangan energi lokal. Tadi kalau kita kehilangan energi akibat gesekan ya, sekarang kehilangan energi akibat tikungan pipa, akibat pembesaran pipa, penyempitan dan lain sebagainya. Di sini kita menemukan ya typical values untuk circular pipes untuk head loss dari kontraksi ya, kontraksi penyempitan pipa itu kita bisa kehilangan energinya besar Kc ya, koefisien kontraksi dikali dengan V2 kuadrat ya
kecepatan keluar dikuadratkan dibagi dengan 2G. Di sini KC-nya kita bisa tentukan di sini, KC ya. Kita perbandingkan diameternya, diameter yang kedua berbanding dengan diameter pertama berapa, diameter yang kecil dengan diameter besar. Karena ini penyempitan pipa, yaitu perubahan diameter pipa dari pipa besar ke pipa kecil ya. Nah, jadi berapa perbandingannya, berapa, atau dari kecil ke besar berapa, terus kita mendapatkan nilai KC di sini dari tabel ini. Untuk perbandingannya 0 atau pipanya sama ya, tidak ada 0 itu untuk perbandingan 0 berarti penutupan ya. Penutupan pipa yang kedua itu tertutup itu 0,5. Untuk yang perbandingannya 1 itu 0, tidak ada kontraksi, jadi tidak ada berarti tidak ada penyempitan. Nah, jadi yang sedang-sedang itu 0,6, itu koefisien kontraksinya 0,28 ya. Nah, di sini head loss at absorb enlargement, jadi kita bisa tentukan juga dengan menggunakan kehilangan energinya V2 kuadrat per 2G dikali ya A2 per A1 kurang 1 kuadrat dikuadratkan. Nah, ini untuk tikungannya 90 derajat itu 1,0 kali V kuadrat per 2G. Untuk tikungannya 90 derajat smooth bend ya, itu bisa V2 kuadrat per 2G. Untuk head loss at valve ya, itu KV kali V kuadrat per 2G. KV koefisien valve-nya, berapa koefisien valve-nya ya, kerannya. Oke, kita langsung aja ke soal jawab untuk lebih mudah memahami dari hal-hal yang sudah kita ringkas tadi ya. Saya contohkan satu, yaitu sini ya, minyak mentah dengan kerapatan 925. Jadi sini kita bisa menentukan sini kerapatan ya, diketahui. Oke. Sini kerapatan ya, kerapatan itu kita katakan O sama dengan 925 kg per meter kuadrat meter kubik gitu ya. Terus di sini diketahui juga viskositas absolut ya. Viskositas absolut ini V ya, ini kita 0,065 Newton sekon per meter kuadrat ya. Diketahui juga suhu, sini suhunya 20 derajat Celcius. Oke. Dipompa dengan pipa berdiameter, diameter pipanya adalah 100 mm. Oke. Kita ubah ke meter 0,1 meter. Dengan debit Q sama dengan 10 liter per detik ya. Sama dengan 10 liter per detik, ini kalau kita ubah ke ini adalah dibagi 1000 ya. Dibagi 1000 yaitu 0,01 meter kubik per detik. Nah, dari sini ya, gini kita tentukan kehilangan energi 10 meter dalam aliran pipa tegangan geser dan tegangan geser pada pipa, berapa daya yang dibutuhkan pompa untuk memompa ya, memompa minyak mentah ini per kilometernya berapa dayanya. Nah, sini kita disuruh mencari. Di sini kita ditanya pertama kehilangan energi ya, tentu kehilangan energi HF ya, HF berapa, ini kedua tegangan geser berapa, terus adalah daya power ya, power per kilometer ya, per kilometer dari pipa. Oke, sekarang kita kerjakan. Oke, ini dia yang diketahui, sudah saya catat semua. Sekarang kita hapus dulu ini ya, kita kerjakan. Pertama kita tentukan dulu luas pipa A. Luas pipa itu sama dengan ya pi per 4 D kuadrat ya, sama dengan kalau kita masukkan pi per 4 D nya tadi kita ketahui 100 mm, jadi kalau balik kilometer adalah 0,1 dikuadratkan sama dengan hasilnya adalah 0,0786 meter kuadrat. Selanjutnya kecepatan minyak ya, tadi kita ketahui debit itu Q sama dengan V per A ya, Q sama dengan V kali A, maka kalau kita cari V sama dengan Q per A, debit tadi kita ketahui ya ada 0,01 ya meter kubik per detik per 0,0786 meter kuadrat. Jadi kita mendapatkan kecepatannya sebesar 1,27 meter per detik. Oke. Kecepatan sudah diketahui. Sekarang untuk tujuan untuk apa kita cari kecepatan, untuk mencari angka Reynolds-nya. Angka Reynolds itu sama dengan kecepatan dikali D per V sama dengan
1,27 dikali diameter 0,1 per ya 0,065 V-nya ya. Kita ada viskositas absolutnya. Di sini kita dapatkan nilainya 1810. Nah, ini artinya apa? Nilainya ini kecil dari 2000 ya. Artinya alirannya adalah bersifat laminer ya. Oke. Jadi yang kita sudah tahu ini laminer, maka kita gunakan persamaan laminer ya. Tadi kan kita sudah di ringkasan kita sudah tahu persamaan laminer ya. Nah, untuk persamaan laminer kita tentukan gamma lambdanya sama dengan 64 per RE ya. 64 per 1810 itu kita dapatkan lambdanya 0,0354. Ini adalah faktor gesekannya ya. Kita dapatkan faktor gesekan. Nah, sudah dapat faktor gesekan ya, sehingga kita bisa menghitung kehilangan energi. Kehilangan energinya sama dengan ya lambda dikali L kali V kuadrat per 2 dikali G kali D. Nah, lambdanya kita dapatkan 0,0354. L-nya tadi panjang pipa ya. Panjang pipa di sini kita bisa misalkan panjang pipanya adalah 1 km. 1 km itu kita hitung 1 km 1000 meter ya. 1000 meter. Jadi kan ditanya per kilometer ya. Terus dikali V. V-nya tadi 1,27. 27 dikuadratkan dibagi 2 dikali 9,81 ya, percepatan gravitasi bumi dikali D 0,1. Dari sini kita dapatkan nilainya adalah 29,2 meter. Ya. Ini kehilangan energi ya akibat gesekan ya. Gesekan. Oke, ini saya tulisan cepat-cepat jadi agak kurang bagus ya. Nah, kita sudah dapatkan kehilangan energinya sebesar 29 meter, 29,2 ya. Oke, sekarang kita cari lagi tegangan geser. Tegangan geser ya. Tegangan geser itu geser ini nilainya adalah ton 0 itu sama dengan rho dikali G dikali R dikali SF. Jadi kan sudah kita ketahui ya. Rho-nya adalah 925 ya. Nah, G-nya 9,81. Jari-jari hidrolik adalah D per 4. D per 4 itu adalah 0,1 per 4 ya. SF itu adalah HF per L ya. HF per L tadi kita sudah tahu ya. HF-nya tadi 29,2, L-nya adalah 1000. Oke, dari sini kita dapatkan nilainya adalah sebesar 6,62 Newton per meter kuadrat. Nah, tegangan geser sudah kita ketahui. Sudah kita ketahui tegangan geser. Pertanyaan ketiga, berapa daya yang dibutuhkan pompa per kilometernya? Nah, di sini kita bisa tentukan daya pompa lagi ya. Terakhir ya. Power per kilometer ya. Jadi ya, ini kita tentukan rho kali G kali Q kali HF. Nah, rho-nya tadi 925 ya. 9,81 nilai G-nya dikali Q-nya tadi 10 liter per detik. 10 liter per detik dari 0,01 meter kubik per detik ya, dikali dengan HF. HF tadi adalah S. HF tadi nilai 29,2 meter. Oke. Dari sini kita dapatkan nilainya adalah 2,65 ya, kilowatt per kilometer. Jadi pompa yang dibutuhkan untuk memompa minyak mentah ini sebesar 2,65 kilowatt per kilometer. Jadi kalau dia 10 km cukup dikali aja 10 nanti 20 kilowatt gitu ya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Oke, sampai di sini saya harapkan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ya. Oke. Mudah-mudahan bisa mudah dimengerti ya. Jadi sebelum kita masuk dalam pertanyaan kedua ya. Oke, sekarang kita lanjutkan soal jawab yang kedua ya. Pipa seragam sepanjang 500 meter ya. Sepanjang 500 meter diketahui 5000 meter, berdiameter 200 mm. Berarti panjang kita ketahui L ya, 5000 meter, diameternya kita ketahui 200 mm. Jadi kalau kita ubah ke meter 0,2 meter ya. Ukuran kekasarannya ya. Jadi sini sudah diketahui ukuran kekasarannya adalah 0,03. Jadi sini lambdanya ya diketahui 0,03 mm.
Jadi kalau kubah ke meter ya untuk kita 0,03 dikali 10 pangkat min 3 ya meter ya. Terus diketahui lagi di sini suhu diketahui sebesar 15 derajat Celcius ya. Dan juga perbedaan level muka air yaitu H sama dengan 50 meter. Nah, di sini kehilangan energi masuk diketahui, HF masuk ya, input bisa diketahui 0,5 V kuadrat per 2G. Terus diketahui lagi kehilangan energi pada pipa, pada keran ya, valve ya, HF valve itu sama dengan masukkan yang ini 10 V kuadrat per 2G. Alfanya sini sama dengan 1,0. Nah, di sini ditanya di sini pertama yang ditanya adalah berapa debit ya, tanya debit. Yang pertama untuk A kita menggunakan persamaan Colebrook ya, Colebrook White. Yang B kita menggunakan diagram Modi. Nah, jadi ada dua yang ditanya di sini. Nah, sekarang kita coba kita kerjakan. Dari sini kita pernah ingat persamaan ya, persamaan Bernoulli ya. Itu menyebutkan bahwa energi total H itu sama dengan di sini kita dapatkan kehilangan energi masuk, karena ini adalah dia masuk dulu ke dalam pipa ya, dari suatu reservoir ke reservoir lain. Jadi kalau kita gambarkan dulu, kita gambar dulu ya, lebih mudah ya, biar lebih ini. Kita hapus dulu, kita gambar. Jadi memang Anda kalau dalam misalkan soal seperti ini Anda perlu membuat gambar ya, lebih mudah karena kita untuk menganalisa kita butuh gambar. Ini ada reservoir A misalkan gitu ya, reservoir A. Sini ada reservoir B yang ada di sini ya, di bawah sini. Nah, di sini dia dialirkan dengan pipa ke sini ya, pipa. Oke. Nah, tentu di sini juga diletakkan sebuah keran ya, sebuah keran di sini. Nah, ketika dari reservoir A masuk ke pipa, dia mengalami kehilangan energi ya. Kehilangan energinya sebesar 0,5 V kuadrat per 2G. Jadi H total itu pertama kehilangan energi pada masuk ke dalam pipa sebesar 0,5 V kuadrat per 2G plus, nah energi apa lagi, energi kinetik yaitu V kuadrat per 2G plus apalagi yang ada di situ, energi kehilangan energi pada pipa keran ya, keran itu sebesar 10 V kuadrat per 2G plus lagi energi ketika dia energi gesekan itu sebesar lambda L V kuadrat per 2G kali D. Nah, inilah energi-energi yang ada di situ ya. Dengan asumsi kita tidak mempertimbangkan energi potensial ya. Jadi di sini kenapa kita tidak mempertimbangkan energi potensial? Karena dalam soal sini di sini tidak disebutkan ya tekanannya berapa ya, tidak disebutkan juga. Di sini kita hanya menganggap pipa aliran seragam untuk kekasaran mengalirkan nih pada level muka air dari termasuk sampai 50 meter ya. Kehilangan. Jadi yang ada data-data yang ada saja kita gunakan ya. Dengan asumsi di sini tidak ada asumsi tidak ada energi potensial ya. Oke. Ini sudah kita gambarkan. Sekarang kita coba menentukan dengan persamaan Colebrook ya. Persamaan yang A ini kita kerjakan yang A. Perlu Anda ketahui, persamaan Colebrook White itu berbunyi 1 per akar lambda sama dengan min 1 log ya, min 1 log buka kurung K per 3,7. Oops, sorry, kok terhapus ya, saya ulangi lagi. Ini 1 per akar lambda min 1 log kurung K per 3,7 dikali D ditambah ya 2,51 per di sini RE ya, RE dikali akar lambda. Nah, ini persamaan Colebrooknya ya. Terus di sini kita bisa menggunakan persamaan yang
tadi kita sudah pada ringkasan kita ketahui ya, yaitu kita bisa menentukan V, nilai V dulu. V ini sama dengan min 2 ya, akar 2 kali G. Kalau Anda masih ingat itu persamaannya D itu HF per L ya, langsung saja HF per L dikali log persamaan Colbroock-White ya, K dikali 3,7 dikali D plus 2,51 dikali V per, ini adalah viskositas ya, viskositas absolut, P kali D akar 2 kali G kali D kali HF per L kurung ya. Nah ini, sekarang kita coba gunakan samaan ini ya. Sekarang kita ketahui dari situ, kita ketahui nilai H itu adalah 50 meter tadi ya, 50 meter nilai H. Maka dari sini kita tentukan dulu HF per L nya berapa. HF per L itu sama dengan ya, kita anggap H ini adalah HF ya. Kenapa H sebagai HF? Karena dalam hal ini di sepanjang perjalanan atau ketinggian ya, ketinggian elevasi yang antara dua reservoir tadi, itu ketinggian tersebutlah akan berkurangnya gesekan ya, akan berkurangnya energi akibat gesekan. Sehingga HF ini adalah sama dengan H per L ya. Ini sama dengan 50 per L nya 5000 ya, maka dapat 0,01. Nah oke, sekarang kita masukkan saja persamaannya ke dalam persamaan V tadi. Jadi min 2 kali G kali D ya, kali H per L, saya ulangi lagi ya, log K dikali 3,7 D tambah 2,71 lambda per 21, sorry ini bukan lambda tapi cepat viskositas ya, viskositas per D akar 2GD HF per L ya, itu kurung. Nah kita masukkan min 2 akar 2 kali 9,81 kali D. D nya adalah 200 mm sama 0,2 ya, 0,2 meter. I per L nya adalah 0,01 dikali, nah ini agak panjang ya, log K. Nah K ini kita ini adalah mengantarkan air ya, air itu nilai K nya adalah K ini adalah konstantanya 0,03 kali 10 pangkat min 3. Nah ini K ini adalah ukuran kekasaran ya, ukuran kekasaran. K ini adalah ukuran kekasaran yang sudah diketahui di soal ya, 0,03 tadi ya, kali 10 pangkat min 3 per 3,7 dikali 0,2 ditambah 2,71 dikali viskositas air. Viskositas air itu 1,13 kali 10 pangkat, sorry sebelah sini enggak kelihatan nanti, min 6 ya, per, nah sini diameter 0,2 akar 2 kali 9,81 dikali D 0,2 lagi dikali 0,01. Nah oke, sekarang kita kalkulator ini hasilnya itu adalah 1,564 meter per detik. Nah kita sudah mendapatkan kecepatan ya, kecepatan sudah dapat. Syarat kita menentukan debit apa? Debit ini adalah A dikali V kan. Nah V nya sudah dapat, V nya sudah dapat, jadi sudah selesai nih debitnya nih untuk persamaan Colbroock-White ini ya. Nah sekarang kita menentukan bentuk lain ya, karena dia ini tadi kita menganggap kehilangan energi sama dengan energi total kan ya, dimana tadi kita menganggap HF sama dengan H sama dengan 50 meter. Nah sekarang kita pakai pendekatan yang lain ya, bentuk lainnya kita anggap tidak sama, sehingga nilai HF ini nilainya adalah kita evaluasi dari persamaan yang di atas tadi ya, persamaan Bernoulli, maka nilai HF ini adalah 11,5 V kuadrat per 2G. Nah dari sini kita dapatkan ya, masukkan nilai V tadi 11,5 kali V tadi kita dapatkan V nya adalah 1,564 ya, dikuadratkan dibagi 2 dikali 9,81, maka di sini nilai HF nya adalah
1,435 meter. Ini kehilangan energinya akibat gesekan ya. Kita udah ketahui kehilangan energi minor ya. Di sini kehilangan energi minor 1,435. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jika kehilangan energi minornya adalah 1,435, maka HM minor tadi kita ketahui 1,435. Oleh sebab itu, kehilangan energi akibat gesekan adalah kehilangan energi total, sisanya itu kehilangan energi akibat gesekan. Jadi 1,435 ini adalah minor ya, minor akibat masuk ke dalam pipa, akibat keran dan lain sebagainya tadi ya. Nah, sekarang HF-nya adalah kehilangan energi total dikurang kehilangan energi minor, 50 dikurang 1,435. Jadi sisanya dari ini adalah energi gesekan yang mengurangi energinya, itu sebesar 48,565 meter. Jadi inilah HF-nya yang sekarang terbaru, karena tadi kita menganggap minor diabaikan ya. Minor diabaikan, jadi semua energinya itu sama dengan kehilangan energi gesekan. Nah, sekarang kalau minor tidak diabaikan, kita anggap karena tadi kita sudah mendapatkan nilai V-nya ya, nilai V-nya kita dapatkan, maka kita ketahui yang energi minornya hanya 1,4 meter. Jadi oleh sebab itu dari 50 meter total dikurang 1,4, itulah kehilangan energi akibat gesekannya ya. Nah, sekarang kita hitung lagi ya nilai V terukur. Kita gunakan lagi nilai V yang di atas tadi, persamaan Colebrook-White ya. V sama dengan min 2 akar 2 GD HF per L. Nah, sini ulangi lagi bla 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 bla. Ini kita masukin lagi nilai HF ini ya, ini masukkan ke sini semua dalam samaan ini, masukin lagi ke samaan yang tadi. Maka kita peroleh lagi nilainya 1,544 meter per detik. Nah, kita dapat lagi berubah nilainya, kecepatannya lebih kecil. Nah, di sini kita kalau sudah dapat nilainya, maka V-nya tadi 1,54 yang terakhir ya, 1,541 meter per detik. Maka nilai Q itu V dikali A, 1,541 dikali A-nya adalah pi per 4 D-nya 0,2 kuadrat. Maka didapat nilai Q 48,41 meter kubik per detik ya. Oke, kita ini bukan meter kubik per detik, tapi kita sudah langsung ubah ke liter ya, biar lebih mudah ya, liter per detik. Nah, jadi air di tandon berkurang 1,48,41 liter per detik ya. Jadi kita memang dalam hal ini kita mengasumsikan dulu ya, energinya sama gesekannya sama dengan itu ya, sama dengan energi total. Oke, yang kedua diagram Modi. Kita jika menghitung diagram Modi, ini memang kesulitan. Tadi di dalam soal kita tidak diketahui nilai V-nya berapa. Jadi kita misalkan dulu nilai V itu sama dengan 2 meter per detik. Sehingga kita bisa mengetahui angka Reynolds ya. Angka Reynolds-nya itu sama dengan 2 dikali 0,2 per 1,13 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, 0,2 diameter ya. Jadi V dikali D per V yang ini ya, V yang ini, maka ini dapatlah nilainya adalah 3,54 kali 54 kali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 5. Ini artinya turbulen ya, karena besar dari 4000 itu turbulen ya. Oke, saya hapus. Nah, selanjutnya di sini kita sudah mendapatkan angka Reynolds-nya, dia sebesar 3,54 ya, angka Reynolds 3,54 kali 10 pangkat 5 dengan ketentuan V sama dengan 2 meter per detik tadi kita asumsikan ya. Nah, dari sini kita tentukan juga kekasaran relatif. Kekasaran relatif itu nilai K per D nya ya.
K per D-nya itu adalah nilai K-nya adalah 0,03 kali 10 pangkat min 3 tadi. D-nya adalah 0,2. Ini dapatlah nilai K per D-nya adalah 0,000, karena di dalam diagram Modi itu kita perlu mengetahui nilai K per D ya, 15. Nah, dari nilai K per D 0,00015 ini kita lihat ke diagram Modi. Kita baca diagram Modinya, maka kita memperoleh nilai gamanya. Gamanya dari diagram Modi itu sama dengan 0,015. Nah, ini dari diagram Modi, ya. Nah, kalau sudah ketahui gamanya ya, maka kita ketahui gamma tadi dari diagram Modi 0,015 ya. Terus kita selanjutnya menggunakan persamaan yang Bernoulli ya, persamaan Bernoulli. Kita ketahui nilai V itu sama dengan akar 2G kali H per 11,5 ditambah gamma, kita dulu, gamma dikali L per D. Akar 2 kali 9,81 dikali H, H-nya 50 meter ya, dikali 11,5 ditambah gamma tadi 0,015 dari diagram Modi, L-nya 5000 meter dibagi D 0,2. Dari sini kita ketahui kecepatan ya. Kecepatannya 1,593 meter per detik. Nah, sudah dapat kecepatan. Oke, sekarang kita sudah dapat kecepatan yang berdasarkan arti hitungan. Kita koreksi kembali angka Reynolds ya. Angka Reynolds kita koreksi kembali. Jadi dari nilai kecepatan tadi V kali D ya, V kali V besar aja ya biar beda ya, V kali D per viskositas absolut. Tadi ketahuinya V dari nilai yang tadi 1,593, 0,2 itu adalah diameter dibagi dengan viskositas absolut air 1,13 kali 10 pangkat min 6. Dari sini kita dapatkan angka Reynolds-nya itu hanya 2,82 kali 10 pangkat 5. Tetap dia tetap turbulen ya, tapi lebih kecil angka Reynolds-nya. Nah, kemudian kita kembali mengulangi untuk mengetahui nilai dari diagram Modi lagi. Kita baca lagi diagram Modi. Nah, kita mendapatkan nilai gamma dari angka Reynolds yang demikian 0,016 ya. Dari sini kita ulangi lagi nilai V-nya dengan persamaan yang tadi, yaitu akar 2GH per 11,5 tambah gamma kali L per D. Kita masukin lagi angka gamma yang baru ya, 0,016, maka kita peroleh nilai V-nya sama dengan 1,54 meter per detik. Nah, V sudah diketahui, maka dengan cara kedua ini kita simpulkan nilai V tadi adalah 1,54 meter per detik. Maka nilai Q A kali V, masukkan saja nilainya adalah Q A nya kali V nya pi per 4 ya, kali D kuadrat 0,2 dikuadratkan dikali dengan V 1,54 ya, maka didapatlah Q nya adalah 848,41 liter per detik. Nah, dari persamaan Colebrook-White kita dapat Q ini sebesar tadi ya, yang tadi Colebrook-White kita dapat Q-nya itu sebesar 48,41 juga liter per detik. Jadi nilai antara kita menggunakan persamaan Colebrook-White itu dengan diagram Modi nilainya sama, debitnya sama ya, 48,41 liter per detik. Oke, itulah pembahasan soal yang kedua. Mungkin ini lebih kompleks. Kita menggunakan dua persamaan Colebrook-White ya dan diagram Modi untuk menentukan debit dalam pipa. Semoga ini bisa memberikan pemahaman lebih jauh pada mahasiswa semua akan soal-soal yang terkait pembahasan ini. Oke, demikianlah perkuliahan kita hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, Anda bisa komentar di kelas atau juga langsung komentar di YouTube ini ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.